Jadi sebelum kita ngobrolin jauh tentang kenapa terjadi perang nih gitu kan. Jadi ada alkisah seorang perempuan cantik. Saya ingin ini penting harus kita obrolkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusi Yusniat Nur Fadilah. Seperti biasa ditemani dengan Mai Abi. Gimana kabarnya, Bi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan yang biasa gitu kan, basa-basi Ya, yang betul. Pertanyaan yang lumrah ya. nggak lumrah juga sih. Yang banyak ditanyakan biasanya oleh orang-orang ketika membuka acara. Ya, lanjut ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah support, like, subscribe channel YouTube Yusfan Official. Semoga kebaikan sahabat-sahabat dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan ngobrol tentang peristiwa Perang Badar. Kenapa Perang Badar? Karena Perang Badar ini adalah salah satu momentum atau perang yang dicatat oleh sejarah. Perang pertama kali yang diadakan oleh kaum muslimin dan kafir Quraisy di bulan Kok diadakan sih kayak acara aja diadakan gitu. Maaf, yang terjadi maksudnya. Yang terjadi di bulan Ramadan. Ya, sahabat-sahabat, Perang Badar ini adalah perang yang sangat besar ya. Pasti sahabat-sahabat juga sudah tahu dan sudah mengetahui sejarahnya bagaimana. Ya, sahabat-sahabat, Perang Badar ini adalah perang yang pertama kali terjadi di antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Yang mana Perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Jadi awal-awal Hijriah ya. Kemudian Perang Badar ini juga merupakan momentum yang menentukan nasib kaum muslimin dalam memperjuangkan agama Islam. Nah, jadi gimana menurut pandangan Abi mengenai Perang Badar ini? Perang Badar itu dalam Al-Quran disebut juga Yaumul Furqan, atau hari dimana membedakan yang hak, kelompok yang hak dan kelompok yang batil. Karena kan Perang Badar tadi betul terjadi di awal-awal hijrah, apalagi itu pertama kali bulan Ramadan. Jadi hijrah itu terjadi ya ketika Ramadan itu terjadi di 2 Hijriah. Ramadan itu terjadi pertama kali. Nah, di hijriah itu di hijrah itu kan ada proses bagaimana sahabat-sahabat ketika hijrah. Itu kenapa disebut dengan bulan hijriah, karena pertama dihitung dari itu bulan hijrah gitu kan, Nabi Muhammad ke Madinah gitu. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu dikarenakan Islam, ajaran Islam itu sangat terancam. Maka pilihannya adalah hijrah. Di sisi lain memang diusir Nabi Muhammad gitu kan dari Mekah. Padahal kan Mekah ini ada tempat kelahirannya Nabi Muhammad. Iya. Bayangkan begitu teganya Abu Jahal, Amr ibnu Hakam itu tega sekali gitu kan, sebagai pimpinan baru waktu itu. Sebelumnya ketika kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Thalib itu masih bisa menjaga Nabi Muhammad, meskipun tokoh-tokoh yang lain itu mendorong supaya ya Nabi Muhammad sebagai orang ya yang membawa paham beda gitu kan dengan seperti biasanya di situ pada waktu itu. Kemudian memang sangat dibenci, tapi karena pimpinannya masih Abu Thalib pada waktu itu masih dilindungi oleh Abu Thalib. Karena pamannya ya. Pamannya Abu Thalib itu kan. Nah, ketika meninggal digantilah pimpinannya oleh Abu Jahal. Nah, disitulah Islam, bil khusus Nabi Muhammad itu kan. Kalau kata kita sekarang itu terintimidasi sekali lagi. Ya, betul. Akhirnya terjadilah hijrah. Begitupun ketika hijrah itu banyak sahabat-sahabat yang dibunuh oleh orang kafir Quraisy gitu. Banyak sekali. Nah, ketika hijrah itu harta, kemudian ladang usaha, bisnis, rumah, sampai istrinya, Keluarganya keluarganya itu dirampas oleh kaum Quraisy.
Sehingga sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu nggak bawa apa-apa. Sampai diceritakan ya di Madinah kadang tidur pun di emperan masjid atau Jadi di emang rumah. cuma bener-bener sehelai pakaian yang ada di dalam tubuhnya tuh emang bener-bener itu aja gitu yang dibawa. Ya itu aja. Ya nggak salah juga sih kalau selain ya ibarat kata ya nggak bawa Hanya apa-apa pakai baju lagi. yang dipakai aja gitu, nggak bawa salin lah gitu kalau kita mah. Ya nggak tahu ya, mungkin bisa jadi gitu. Nah itu ya, tega sekali kan orang-orang Quraisy itu. Maka mendengar dari itu Nabi Muhammad merasa kayak kesal juga kan kepada kaum Quraisy. Akhirnya ketika mendengar Abu Sufyan kafilahnya gitu kan melakukan perdagangan di Syam itu, karena Nabi Muhammad pun punya mata-mata gitu kan bahwa Abu Sufyan itu mendagangkan atau dagang dengan penghasilan yang sangat banyak lah. Karena dagangan-dagangan itu ada dagangan-dagangan ya orang-orang muslim yang Hasil rampasan. hasil rampasan dari tadi itu yang pas hijrah teh ya gitu kan. Ya di situ ya tentunya bukan hanya harta Abu Sufyan unggul lah, Abu Jahal gitu kan, Abu Lahab dan lain-lain lah gitu kan. Jadi dulu tuh dititipkan ke dalam satu kafilah, misalkan hari Kamis nih, kafilah siapa nih yang dagang ke Syam gitu kan. Nah itu waktu itu kebetulan Abu Sufyan yang bagian dagang. Dan di situ di dagangannya itu harta-harta hasil rampasan itu. Ya di situ ada hartanya. Jadi dikumpulkan semua hartanya Abu Sufyan, Abu Jahal gitu kan, dikumpulkan di situ, dagangkanlah. Nabi Muhammad mendengar info itu, tahu info itu, sehingga Nabi Muhammad rencana ya udah kalau gitu kita ambil lagi. Karena ini adalah hartanya muslim. Iya, betul. Haknya, mengambil haknya lah. Mengambil haknya kembali gitu. Ya akhirnya Nabi Muhammad mengajaklah orang-orang yang pada waktu itu ya freelance lah gitu ya. Jadi yang sibuk atau yang ada urusan penting lain, monggo nggak ikut nggak apa-apa gitu kan. Nggak diwajibkan. Nggak semuanya diwajibkan ikut. karena rencananya hanya mengambil kalau kafilah, kalau rombongan dagangan paling berapa orang sih? Paling banyak 40 orang gitu kan. Akhirnya Nabi Muhammad mengumpulkan lah yang mau ikut. Terkumpullah semuanya 313 orang. Iya, ada juga yang meriwayatkan 300 orang, ada juga yang meriwayatkan 314. Cuman kita ambil 313. Nah, berjalanlah dengan membawa perlengkapan seadanya. Gimana sih? Ya, kita kan nggak ada maksud perang. Jadi perang Badar itu bukan rencana Nabi Muhammad. Iya. Itu adalah rencana Tuhan gitu kan. Rencana Allah. Jadi Nabi Muhammad itu ya rencananya hanya mengambil dagangan gitu kan. Nah ketika itu berangkat dengan membawa perlengkapan yang seadanya, membawa alat panah hanya membawa 3 biji gitu kan misalkan. Kemudian kuda pun hanya membawa 2, unta membawa 3, yang lainnya berjalan. Bergantian gitu ya. Golok pun mungkin nggak ada yang nggak bawa golok gitu kan. Jadi ya seadanya aja gitu kan. Mereka berangkat dan Nabi Muhammad dengan pasukannya berangkat. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa membawa untanya itu sebanyak 70. Ada yang mengatakan membawa 3 gitu kan. Cuman yang menjelaskan itu ya 3 itu maksudnya bergantian. Jadi 1 unta 3 orang, 1 unta 3 orang. Ya kita bagilah. 313 dibagi 3 orang misalkan berapa gitu. Ya yuk mengat teman-teman nanti dihitung lah. Gitu. Ya intinya Nabi Muhammad berangkat ke Badar itu karena Badar itu kan jalur perlewatan gitu kan antara dari Syam ke Mekah. Maksud ke situ ya untuk mengambil atau merampas hak yang telah diambil oleh kaum Quraisy mau diambil kembali oleh kaum Islam gitu. Jadi inti Badar itu di situ awalnya. Berangkatlah ke sana. Nah, sebelum ke sana mengutus dulu mata-mata bagaimana kondisi di Badar, bagaimana kondisi di sana gitu kan. Cuman karena Abu Sufyan itu juga punya mata-mata dan Abu Sufyan pun juga orang ya paham lah, cerdas lah gitu ya. Abu Sufyan pun mengutus mata-mata ke sana dan Abu Sufyan pun mendapat informasi bahwa pasukan Nabi Muhammad akan mencegah gitu. Jadi Abu Sufyan itu mendapat isu itu. Sehingga Abu Sufyan langsung meng-cross check langsung
ke Badar. Mau ke Badar. Akhirnya pas di sana ketemulah dengan dua orang. Yang mana dua orang itu adalah mata-matanya muslim. Curiga Abu Sufyan, ini kayaknya bukan orang sini gitu. Akhirnya diikutin, melihat dari kotoran untanya. Jadi strateginya itu pas ngeliat kotoran untanya diambil, dicek mungkin jadi kotorannya ada kurma. Wah bener ini adalah pasukan dari Madinah. Jadi Pasukan ciri-cirinya dari pasti ada kurmanya ya. ada kurma ini. Nah, karena Abu Sufyan udah yakin bahwa memang betul ini bukan hanya sekedar isu bahwa Nabi Muhammad dan pasukannya akan datang situ mengambil barang-barang. Karena dia kan habis dagang, banyak dagang payu, bawa loba gitu ya. Kemudian banyak lah yang laku, bawa harta banyak dia. Khawatir juga akhirnya beliau membelokkan rute ke belakang gunung gitu. Jadi nggak lurus itu karena udah yakin nih bahwa Nabi Muhammad dan pasukannya akan ke situ. Cuman dari sisi lain merubah rute, Abu Sufyan menginstruksikan lah atau menyuruh dom-dom dam gitu kan untuk pergi ke Mekah dan meminta bantuan. Kata Abu Sufyan, "Hai dom-dom, kira-kira berapa hari kamu bisa ke Mekah?" 2 minggu. Wah Abu Sufyan ya. Oh dilatih 2 minggu nggak sih tuh 2 hari. Wah gitu kan. Waduh. Sambil mikir ya saya waduh kumaha tuh Abu Sufyan. Karena memang perjalanannya kan jauh ya. Pertama jauh, kedua memang alibi anak-anak sekarang ya sama yang dulu sama. Artinya dia minta ongkos lebih gitu. Iya. Sebetulnya bisa seminggu bisa gitu kan. Ya udah saya minta 2 hari, gimana dam-dam? Dan saya bayar 5 kali lipat. Siap Abu Sufyan. 5 kali lipat. Kalau misalkan waktu itu harganya 1 unta, dia punya 5 unta dong. Betul. Semangat, berangkat, dia langsung nyari mobil yang sangat cepat atau nyari kuda yang sangat cepat. Dia siap sana dengan jalan motong mungkinnya. Nah, dom berangkatlah. Kan tadi Bi rencananya Nabi Muhammad tidak bermaksud untuk perang. Hanya mengambil harta-harta kaum muslimin saja. Terus gimana kok itu bisa jadi perang gitu, Bi? Ya itulah rencana Tuhan. Terkadang apa yang kita rencanakan itu belum tentu baik. Ya, betul. Yang terbaik ya rencana Tuhan. Karena kan pada buktinya ketika Rasulullah ingin mengambil perdagangan Abu Sufyan lolos loh. Iya. Jadi Abu Sufyan itu mengubah rute sehingga lolos, dia aman dagangannya gitu. Betul. Jadi sebelum kita ngobrolin jauh tentang kenapa terjadi perang nih gitu. Jadi ada alkisah seorang perempuan cantik. Saya ingin ini penting harus kita obrolkan. Iya. Karena para sejarawan pun, para ilmuwan sejarawan pun menganggap bahwa perempuan ini sangat berpengaruh dalam terjadinya perang Badar ini. Jadi perempuan ini adalah perempuan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan cantik ini adalah perempuan yang memiliki karunia bagaimana mimpinya itu selalu menjadi kenyataan. Mimpinya itu selalu menjadi pertanda. Siapakah beliau? Beliau itu adalah tantenya Nabi Muhammad. Beliau itu adalah bibinya Nabi Muhammad. Sudah barang tentu ya namanya pasti turunan Abdul Muthalib juga. Siapa itu? Atikah. Atikah bin Abdul Muthalib. Beliau Quraisy kafir, masih kafir waktu itu. Oh, masih kafir. Masih kafir Quraisy. Jadi beliau itu ceritanya mimpinya buruk sekali. Mimpi buruk sekali. Kayak lagu. Mimpinya buruk sekali. Sehingga saking buruknya, saking ketakutannya, Atikah bin Abdul Muthalib itu ketakutan. Beliau itu gemetaran, dia nggak tenang gitu kan, hidupnya nggak tenang. Akhirnya diceritakan lah, karena dia nggak bisa menahan diri sendiri mimpi itu. Diceritakanlah ke saudaranya, yaitu Sayyidina Abbas itu kan, pamannya Nabi juga Sayyidina Abbas itu. Jadi ada Alkisah menjelaskan bahwa ada 4 paman Nabi Muhammad dalam masa kenabian
yang dua belum nggak masuk Islam, dan yang dua lagi masuk Islam. Siapa yang masuk Islam? Tentunya Hamzah dan Sayyidina Abbas. Ini dua paman Nabi ini dalam fase kenabian Nabi Muhammad ini yang masuk Islam dua ini. Yang tidak masuk Islam siapa? Abu Thalib dan Abi Lahab. Betul. Nah, sehingga ada yang menyatakan bahwa Sayyidina Abbas itu pada waktu itu sudah masuk Islam. Cuman karena menjaga keluarganya di Mekah, nggak ikut hijrah. Tapi ada yang menyebut juga Sayyidina Abbas belum masuk Islam. Karena yang kemarin kita ceritakan bahwa Sayyidina Abbas itu masuk Islam ketika Fathul Makkah. Akhir-akhir ditutupnya hijrah itu Sayyidina Abbas itu. Iya. Itulah. Nah, kita lanjut ke ceritanya, Alkisah itu. Atikah menceritakan mimpinya ke Sayyidina Abbas. Cuman sebelum bercerita, beliau bilang seperti ini. Wahai Abbas, saya mempunyai mimpi yang sangat buruk. Tapi off the recordnya, jangan sampai ini ketahuan menyebar luas karena takut. Jangan sampai ini orang-orang tahu hanya kamu dan aku. Ingat, off the record. Akhirnya gini, oke, apa mimpinya? Gitu, kata Abbas itu. Saya bermimpi ada pemuda gagah perkasa menunggangi unta, kemudian berteriak-teriak. Berteriak-teriak begini kira-kira teriakannya. Wahai pendusta, wahai pengkhianat, akan datang 3 hari lagi kematian untuk kalian semua. Kemudian terus, wahai pendusta, wahai pengkhianat, celakalah kalian. Pokoknya mah si pemuda itu di atas unta itu berteriak-teriak seperti itu. Abbas, saya takut. Sampai beliau turunlah ke bawah ke Ka'bah. Di situ diriung, dikelilungi oleh orang-orang, sambil berkata aja seperti itu, meloncati Ka'bah. Kemudian naik lagi ke bukit dan berteriak-teriak dengan teriakan yang sama. Wahai pendusta, wahai pengkhianat, celakalah kalian semua. 3 hari lagi akan datang malapetaka. Gitu. Terakhir, pemuda itu mengangkat batu yang sangat besar. Dari bukit itu dilemparkanlah, sehingga batu itu mengenai semua rumah-rumah yang ada di Mekah. Cuman 2 yang gak terkena, rumahnya Bani Hashim dan rumahnya Bani Zuhrah. Zahra kalau Zuhrah saya nggak tahu ya, nanti direvisi aja. Jadi ada 2 bani yang nggak terkena batu itu. Kemudian saya takut terjadi apa-apa kepada kaum Quraisy ini ya Abbas. Cuman saya nggak berani bercerita hanya ke Abbas aja. Akhirnya selesai bercerita, Atikah pulang kembali. Abbas ngulang, waduh, kepikiran. Lagi ngulang-ngulangnya ada teman karibnya Sayyidina Abbas. Akhirnya diceritakanlah ke dia. Katanya gini, wahai Walid, ini off the record ya. Gitu. Jadi ada off the record lagi. Ini rahasia ya. Ini adalah mimpinya Atikah. Beliau bermimpi, dijelaskan begini. Akhirnya semuanya semekah tahu mimpi itu. Akhirnya kenapa? Sampai ke telinganya Abu Jahal. Oh iya. Abu Jahal kan gedek. Dulu, Abbas, dulu ada anak laki-laki mengaku sebagai nabi. Sekarang ada lagi perempuan mengaku sebagai peramal. Dan itu lahir dari Bani Hashim. Keluargamu. Kalau semisal ini nggak terjadi, ini bohong gitu. Ini kan bahaya, informasi ini sangat membahayakan bagi orang Mekah. Iya, betul. Kalau ini nggak terjadi, kira-kira gitu ya. Kata Abu Jahal ke Abbas gini, saya akan membuat pengumuman, saya akan membuat surat, dan saya akan panjang di Ka'bah bahwa Bani Hashim, keluarganya Abu Thalib sebagai pendusta yang sangat besar. Ngamuk dong. Keluarganya Bani Hashim, keluarganya Abu Thalib gitu kan. Masa kita sebut keluarga Pendusta pendusta gitu kan. Bahkan kan akhirnya perempuan-perempuan Bani Hashim gitu kan, Abu Thalib gitu kan, ini demo Kak Sayyidina Abbas. Abbas, mau jangan demo aja dong, lawan.
Abu Jahal gitu kan. Iya. Abu Jahal itu orangnya kecil, nggak hitam ya, nggak tahu ya, cuman matanya jeli gitu, licik deh itu. Lawanlah, jangan takut katanya. Ya udah, saya akan lawan wahai kawanku perempuan gitu, udah dia lawan. Cuma nanti kita tunggu 3 hari. Kalau misalkan di 3 hari itu Sayyidina Abu Jahal akan memaklumatkan itu, saya akan perangi dia gitu. Cuman untungnya ya, pas pas 3 hari itu, pas setelah 3 hari datang dom-dom yang tadi disuruh sama Abu Sofyan. Abu Sofyan menyampaikan informasi ke Mekah. Hebatnya dom-dom ini, jadi dari dulu ini permainan isu terjadi, sahabat-sahabat. Orang-orang bagaimana menggoreng satu isu sehingga booming. Itu terjadi dari dulu gitu kan. Nah, dom-dom itu dia melumuri badannya dengan darah unta. Bajunya dirobek-robek, compang-camping, mukanya jelek gitu kan. Dia sambil meranggak, "Wahai Abu Jahal, pimpinan Quraisy, tolonglah kami. Kafilahnya Abu Sofyan lagi diserang, lagi dibantai sama Nabi Muhammad, kaum muslimin." Padahal belum dibantai, baru dengar isu bahwa kaum muslimin akan menyerang, mengambil hartanya. Sebenarnya bukan niat untuk membantai juga kan. Kan itu kan. Sengaja digituin informasinya oleh Dom-Dom agar Abu Jahal ini siap-siap berangkat. Iya. Kata Dom-Dom, bukankah di sana ada harta kalian semua yang dititipkan ke Abu Sufyan? Ini akan dirampas oleh Nabi Muhammad. Sayyidina Abbas nih ya, ketika mendengar bahwa ada utusan dari Abu Sufyan membawa kabar bahwa Abu Sufyan telah diserang oleh Nabi Muhammad, Iya. beliau merasa ternyata ini benar mimpi dari Atikah. Atikah mendengar itu pun beliau langsung meyakinkan hatinya, langsung tumbuh keyakinan dalam hatinya, dan berangkatlah Atikah ke Madinah, hijrah, serta Atikah masuk Islam. Nah, jadi Atikah ini masuk Islam ketika mendengar terjadi perang Badar. Apalagi mendapat informasi bahwa perang Badar ini dibenangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Atikah setelah beres perang Badar itu berangkat hijrah dan masuk Islam. Subhanallah ya. Nah, Atikah itu adalah orang yang diibaratkan sebagai istrinya para syuhada. Kenapa tuh? Ya beliau itu ya orang yang menjadi suaminya beliau itu selalu mati sakit. Ya seperti Abdullah, putranya dari Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab. Oh itu. Iya, kemudian Zubair bin Awam, itu Zubair bin Awam pun suaminya Atikah. Kemudian yang terakhir adalah Husain bin Ali, terakhir dengan Husain. Itu pun menikah dengan Husain itu usia Atikah ini udah 50 tahun. 50 tahun. Husain itu masih muda. Cuman karena mungkin ya Atikah itu dia memiliki karisma atau memiliki profesi sebagai penyair. Iya. Sebagai penyair kemudian orangnya. Bahkan diceritakan Abu Bakar saking keselnya ke Abdullah sehingga menyuruh untuk bercerai dengan Atikah, karena dalam berkeluarganya itu suka seling syair gitu. Jadi ngobrolnya itu dengan syair. Wahai suamiku, misalnya, wahai istriku. Saking indahnya syair-syair itu, mungkin ya Abdullah itu nggak pernah sholat berjamaah. Nah di situ yang membuat Keselnya itu. ketakutan lah, kekhawatiran Abu Bakar gitu kan, melihat anaknya nggak pernah ikut sholat berjamaah. Akhirnya udah deh, suruh ceraikan Atikah. Kalau misalkan istrimu malah menjadi Madorot. bukan madrot ya, jadi mengurangi kecintaanmu terhadap Rasulnya dan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka ceraikan istrimu gitu. Tahu sendiri bagaimana
apa Sayyidina Abu Bakar ini kan sebagai orang yang sangat cinta dan sangat setia kepada Rasulullah. Betul. Cuman ketika disuruh cerai, kepikiran, ya Atikah sedih, Abdullah sedih gitu. Akhirnya gering, dua-duanya gering. Abdullah khusus nih, Abdullah ini gering. Ya Abu Bakar sebagai ayahnya nggak tega juga kan ngelihat anaknya sakit. Yaudah dia sok rujuk kembali gitu. Rujuk, ikut perang, Abdullah meninggal dalam perang itu, syahid. Begitupun Umar. Umar kan belum meninggal. Ya ketika sudah nikah dengan itu, meninggal ditusuk itu kan dari belakang. Oh iya. Umar itu. Zubair sama meninggal. Husain apalagi kita tahu kan sejarahnya. Nah begitulah itu. Ya sahabat-sahabat, obrolan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Tentunya masih banyak dan masih panjang obrolan mengenai Perang Badar ini. Namun ada beberapa ibrah yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu rencana Allah lebih baik daripada rencana manusia. Yang kedua, ternyata isu-isu atau penggorengan-penggorengan isu itu sudah terjadi sejak dulu. Dengan berbagai cara dan berbagai drama. Dan kita harus bisa dong memilah isu-isu yang terjadi itu. Dan yang ketiga, kita harus bisa memilih kepada siapa kita harus bercerita. Apalagi yang bersifat rahasia. Ya, sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah nonton obrolan ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, Yusfan Official. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.